Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa kembali. Di kesempatan kali ini kita akan bahas kembali aplikasi Dapodik ya. Untuk kelanjutannya, kali ini kita akan bahas terkait dengan ini ya, di bagian menu GTK ya. Di bagian menu GTK ini bagaimana cara kita proses untuk untuk proses penarikan data di menu GTK ini ya. Baik, langsung saja untuk kali ini kita akan langsung masuk ke menu GTK ya. Kita langsung klik di bagian ini ya. Kalau sudah biasa ya, untuk teman-teman itu sudah biasa sudah masuk ke halaman aplikasi Dapodiknya. Kemudian kita masuk ke bagian GTK. Selanjutnya di bagian guru ya, di sini di bagian guru kita klik ya. Klik di bagian guru di sini, maka di sini akan tampil ya beberapa data di sini. Oke, dari semua guru di lembaga tersebut ya. Terus di bagian GTK dari satu persatu di sini kita proses ya, bagaimana prosesnya untuk mengisi datanya, untuk untuk proses ya, untuk proses pengisian datanya di bagian GTK di semester 2 ini. Oke, pertama setelah masuk di sini kita lakukan salin pengguna dulu ya. Salin penugasan ya. Klik salin penugasan di sini, kemudian di sini akan muncul pemberitahuan tombol ini berfungsi untuk menyalin semua data penugasan PTK dari tahun ajaran 2021-2022. Apakah Anda yakin? Oke, kita yakin saja. Oke. Klik ya, tunggu sampai prosesnya ini selesai. Kemudian klik OK. Maka di sini sudah ada 4 PTK sudah terrekod ya. Oke. Kemudian setelah ini selesai, baru kita masuk ke ini data GTK ya, satu persatu. Oke, pertama kita langsung masuk di bagian paling atas ini. Oke, di sini kita langsung klik dulu ya, nama di ini urut dari paling atas ya. Kemudian pilih ini menu penugasan. Setelah itu baru kita isi semua ya, di sini centang semua yang ada di sini ya. Centang semua, kemudian simpan dan tutup. Seperti itu. Terus semuanya seperti itu ya. Klik penugasan, ini dicentang semua ya. Karena ini kemarin sudah ya, hanya saya sekarang untuk ini hanya memberikan panduan saja terkait dengan cara pengisian di penarikan atau menyalin penugasan di menu GTK ini. Oke, langsung saja langsung ke data yang selanjutnya, penugasan. Langsung juga sama. Nah, kemudian jangan lupa di sini hanya untuk guru saja. Kemudian untuk tendik itu atau kepala sekolah itu ya biasanya ada di menu lain ya. Di sini ada di menu tendik ya. Kemudian di bagian tendik ini kita klik, maka kepala sekolahnya akan muncul di sini ya, seperti itu. Oke, langsung sama ya, prosesnya sama dengan yang tadi yang di bagian guru. Oke, di penugasan, kemudian kita centang semua di sini. Biasanya untuk semester 2 itu dilakukan dari ini ya. Yang belum dicentang ini bagian Januari ya, Februari, Maret, April, Mei, Juni. Oke. Setelah itu baru kita simpan dan tutup.
Oke. Hanya seperti itu saja ya untuk pengisian di bagian GTK ini. Oke ya. Mudah-mudahan dengan panduan yang sangat singkat ini teman-teman itu juga sangat untuk bagian pemula itu ya, bagi yang teman-teman yang baru belajar untuk entry dapodik itu seperti itu ya. Nah, itu ya cara mengisi di bagian GTK ini. Oke. Kemudian kita cek lagi di bagian masuk ke bagian validasi di sini untuk melihat apakah di bagian GTK ini masih ada yang invalid seperti itu. Oke, kita klik di ini validasi, terus pilih validasi lokal. Oke, kita klik. Terus di sini di bagian sekolah sudah, di sini 0, di bagian sarpras juga apakah masih ada yang invalid. Nah, ini karena kemarin sudah ya, karena kemarin ini sudah diproses, ini sudah. Terus yang selanjutnya ini juga di bagian peserta didik juga kita sudah ya. Terus di bagian ini, di bagian kalau peserta didik ini masih belum ya, masih belum. Karena di sini sudah kemarin sudah saya proses. Untuk yang bagian peserta didik itu ya, kita akan buat videonya di video selanjutnya ya, setelah video ini. Oke, kita akan yang kita proses hanya step by step dari menu yang ada di sisi kiri ini ya. Dari beranda, sekolah, sarpras, GTK, kemudian peserta didik dan seterusnya. Oke. Langsung kita masuk ke bagian GTK. Di sini kita cek apakah di sini masih ada invalid. Nah, ternyata di sini sudah tidak ada invalid. Nah, kalau tanda seperti ini tidak perlu khawatir teman-teman itu, karena di sini memang sifatnya ini masih warning ya. Jadi warning itu masih bisa kita proses. Nah, namun yang sesungguhnya data itu harus menyesuaikan dengan ini seperti itu ya. Karena di sini masih ada ada keterangan seperti ini ya. Memang kenyataannya seperti itu gitu ya. Yang seharusnya guru wajib berpendidikan S1 seperti itu. Maka di sini meskipun tidak S1 masih bisa diproses. Oke. Demikian sekilas ya tentang pemberitahuan atau panduan untuk penarikan atau pengintian data PTK untuk tahap 2 ya, untuk semester 2 ya. Oke, terima kasih dari saya, kurang lebihnya bila taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.